Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang akan dimulai mungkin dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Kemudian mungkin langsung saja Ibu, acara selanjutnya adalah acara pembinaan dari pengawas pembina kepada yang terhormat Ibu Maria UPD, kami silakan. Berdasarkan di kelas seperti yang kita belajar supaya punya ide-ide kreatif buat anak-anak kita. Untuk saya fokus, betul saya membuat bilang seperti ditonton. Anak-anak dengarkan ibu, khususnya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Saya bilang 3 kali. 8 ditambah 1 berapa? Pinter. Nah, yang bisa jawab biasanya karena padaku bisa jawab karena 8 ditambah 1. Saya lanjut biasanya anak-anak dengarkan lagi. Kalau saya mau bicara tentang gajah, bisa sambil ingat gajah semut. Ya, terus ular. Ya, ular. Jadi definisinya sudah, dan bisa lagi yang ini sesuai dengan tema yang kita pilih apa, ya silakan disesuaikan. Kemudian nanti setelah kita pilih definisinya, kita pilih juga subdimensinya, ada indikator pencapaiannya. Itu yang akan kita pilih menjadi satu penilaian. Nanti kalau udah jadi modulnya di minggu pertama ini, maka dikumpulkan dulu fasilitator di ruangan ini, dipresentasikan dulu ke modulnya, cara kerja modul gitu ya, melaksanakan modulnya di kelas masing-masing itu fasilitator diarahkan dulu. Jadi minggu pertama ngapain, para fasilitator itu dikumpulin dulu di sini, diarahkan dulu apa kerjanya di minggu pertama ngapain, supaya ada miskon konsepsi tadi. Jadi nanti geraknya grup, anak-anak itu fasilitasinya sama. Bagaimana pada saat kami menjadi cover, sebenarnya kita hanya diberi tugas lakukan, dan kaget juga ketika nama ini terkandung. Satu hal lagi yang membuat kami bangga di cover ini adalah rekan saya Ibu Vini di 2 minggu dengan berkolaborasi dengan kelas 7 dan 8, mereka kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam T5 pengelompokan dalam T5 itu, menurut pendengaran tadi penangkapan saya, itu di SMP 4 itu dikelompokkan istilahnya dari A sampai kelas A sampai I itu digabung gitu, kemudian di istilahnya kelompokan, oh kalau yang menari dikelompokkan yang menari ya, seperti itu atau gimana gitu? Ya,
kan pengalaman di tahun pertama. Di tahun pertama itu ketika, kamu dimensinya nih ya, kreatif atau gotong royong nanti. Nah nanti kamu ekspresikan ke dalam bentuk yang lain. Kamu senangnya apa? Ya pada saat itu ya, senangnya saya sih bakat saya itu menggambar. Ya sudah, kamu masuk ke guru yang menggambar, ke kelas menggambar. Ada lagi, saya sih bisanya nari. Ya udah, kamu masuk nari. Ternyata dari 300 orang itu, 300 ya, yang 100 saya sampai nari, sampai begitu itu angkat tangan. Dulu saya nggak bisa nih kalau harus menangani setiap orang. Ya. Nah, dari tahun berikutnya saya ubah polanya. Bagaimana bisa melayani mereka sesuai dengan bakat dan minat dengan cara A sampai ini dulu. Tadinya kelas 9A, 9I gitu kan ya. Nah, oleh saya diubah menjadi kelas aksi. Kelas aksinya tetap 9 supaya jumlah siswanya 35 di kelasnya itu. Sebenarnya saya ingin aja Iya. pengalaman SMA 1 juga mengadakan P5 juga. Itu bekerja sama dengan guru kesenian dan ruang kelas, kemudian ada fasilitator juga. Nah, itu pembagian kelompoknya, jadi kayak satu kelas dibiarkan saja. Nah, nanti anak-anak yang misalkan ada pagelaran seni, ya kalau nggak salah waktu itu apa sih temanya keberagaman ya, harmoni dalam keberagaman. Nah, jadi di situ anak ketika anak itu maunya dia tari lah di situ. Terus di kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau ada yang nyanyi, di situ ada nyanyinya. Puisi, di situ ada puisi. Jadi tidak kelas besar. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan refleksi ya, Bu Nurlis ya. Iya. Kan SMP 4 ini menjalankan P5-nya sudah cukup lama lah berpengalaman nih. Kira-kira apa sih dampak dari P5 terhadap perilaku siswa gitu, Bu? Apakah profil pelajar Pancasila itu tercapai gitu? Apakah mereka beriman, bertakwa, kemudian berakhlakul karimah, bernalar kritis, atau ini sih hanya sekedar program doang gitu tuh? Ya seperti kemarin ada pertanyaan di Ibu Naisa itu, ya hanya sekedar program, ya anak-anak nggak dapat apa-apa gitu. Nah dari pengalaman Ibu di sana bersama tim, ya ada dampaknya nggak kita melaksanakan P5 ini kepada diri siswa gitu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akan dilihat secara ideal dan semua siswa berubah karakternya, sulit, tidak bisa. Dari awal kami sudah berpikiran bahwa perubahan apapun yang ada, yang terjadi pada siswa, itu hasilnya. Kalau dirancang pada awalnya kita merancang bahwa anak itu misalnya kalau sederhana saja kepada yang tadi dialog, ini program yang pertama, bagaimana caranya mereka membawa alat makan dan minum dari rumah. Kalau ini berhasil, gaya hidup berkelanjutan berhasil. Saya ikut saja dulu. Nah, dari refleksi ini nanti melihat ya, dari refleksi ini bagaimana tetap yang namanya anak tidak 100%, tetapi setidaknya pada saat kalau yang tagihan administrasi kita lakukan. Misalnya bagaimana perubahan kita tampakkan di dalam jipongnya itu ada misalnya anak paham tidak dengan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana suasana mereka itu di refleksinya ada. Baik produk kita sama seperti itu. Ibu Bapak, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap atensi atau perhatian Ibu Bapak dalam berbagai praktik yang kami lakukan dari komunitas belajar STP ini Kota Serang.
Kami mohon maaf apabila pada penyampaian tidak seperti yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Kami hanya sekedar berbagi yang kami tahu dan yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat baik bagi Bapak, Ibu maupun bagi kami semua. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal atau kata-kata yang tidak berkenan. Kami akhiri semuanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah berbagi praktik baik di SMP 4 dan ya semoga sharing yang dilakukan dapat memberikan kebermanfaatan baik di SMA 4 maupun di SMA 1. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, acaranya mungkin sampai di sini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan bacaan. Alhamdulillah.